Ada pegawai, setidaknya Direktorat Jenderal Perpajakan sangat fantastis sekali, mencapai 117 juta. Dan bahkan dari sini ada yang 99 juta, yang terakhir 28 juta. Kalau gajinya seperti ini 28 juta misalkan, pasti masyarakat tidak akan protes lah dengan kenaikan sebesar 12%. Bahkan 15% pun tidak masalah kalau gaji yang dimiliki sebesar 28. Tetapi seharusnya pegawai pajak ini bisa merasakan lah, setidaknya gaji 12%, tunjangan dan pegawai pajak juga ikut diturunkan misal menjadi 20 juta misalkan, pasti juga akan terasa banget. Nah, bahkan pada saat lalu dari Basuki Cahayapurnama bahkan sangat banyak sekali, setidaknya untuk membatalkan PPN 12% dari yang sebelumnya 11%. Sangat banyak sekali setidaknya untuk membatalkan PPN tersebut, dan bahkan sampai saat ini pun banyak penolakan terkait PPN 12% yang akan dilaksanakan pada 1 Januari 2025. Nah, bahkan saling menyalahkan. Ini yang cukup lucu sekali, saling menyalahkan, dan bahkan dari Gerindra sendiri menyalahkan PDI Perjuangan yang pada saat lalu juga di dalam pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, kalau saya melihat pemberitaan di situ ya, memang PDIP menyetujui setidaknya PPN itu dari 5% hingga 15%. Tetapi kan melihat kondisi saat ini, kalau kondisi saat ini pembeli lemah, daya beli turun, bukannya dinaikkan, seharusnya malah diturunkan sebesar 5%. Kurang lebih seperti itu kalau yang saya tangkap dari pemberitaan. Jadi PDIP menyetujui PPN itu bisa naik hingga 15%. Jadi dari 5 hingga 15. Tetapi kan melihat kondisi terkini, kalau memang dirasa ekonomi masyarakat belum stabil, daya beli turun, harusnya PPN-nya diturunkan lah menjadi 8% seperti di Vietnam. Dan bahkan di Vietnam juga memangkas kementerian. Kalau kita lihat saat ini kementeriannya sangat banyak sekali. Bayangkan, dikala masyarakat daya beli menurun, kementeriannya banyak, PPN naik dan lain sebagainya. Kalau kita lihat lagi ya dari sini, menurut saya sangat wow sekali. Tunjangan kinerja bagi pegawai ini sangat wow sekali, sampai 117 juta. Bayangkan, dikala ekonomi sulit, PPN naik, tiba-tiba ada pegawai, setidaknya Direktorat Jenderal Perpajakan sangat fantastis sekali, mencapai 117 juta. Dan bahkan dari sini ada yang 99 juta, yang terakhir 28 juta. Kalau gajinya seperti ini 28 juta misalkan, pasti masyarakat tidak akan protes lah dengan kenaikan sebesar 12%. Bahkan 15% pun tidak masalah kalau gaji yang dimiliki sebesar 28. Tetapi seharusnya pegawai pajak ini bisa merasakan lah, setidaknya gaji 12%, tunjangan dan pegawai pajak juga ikut diturunkan misal menjadi 20 juta misalkan, pasti juga akan terasa banget. PPN naik sebesar 12%. Kalau gaji 117 juta mana akan terasa? Pasti tidak terasa. PPN 20% tidak masalah kalau gaji sebesar ini. Ini sangat lucu sekali dikala masyarakat daya beli menurun, daya beli rendah, tiba-tiba ada PPN 12%. Bahkan Sri Mulyani pada saat lalu menyebut relatif rendah PPN 12% dibandingkan negara yang lainnya. Ini juga sangat lucu sekali, penjelasannya sangat lucu. Seharusnya penjelasan lebih mendidik lah setidaknya. PPN 12% itu untuk ini, dan seharusnya transparan. PPN 12% itu dana ini untuk membangun ini, transparan, dan seharusnya juga masyarakat bisa lah melihat uang pajak kita dipakai untuk apa saja. Seharusnya seperti itu, bukan malah membandingkan dengan negara-negara lain. Kalau negara-negara lain kemungkinan PPN naik, tetapi hasilnya terlihat transparan, dan kemungkinan juga korupsi atau koruptor-koruptor di situ juga sangat rendah, sangat minim. Tetapi kalau kita lihat di sini, wah, sangat wow sekali lah. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Bang Denny Siregar ya, presiden dari Kim Plus, koalisi partai besar juga dari Kim Plus. Seandainya Presiden dan Koalisi Plus di Senayan mau batalkan PPN 12%, pasti juga langsung dibatalkan. Bukannya garcep batalin, malah salah-salahkan siapa dulu yang ngajuin PPN, kayak bocil akamsi. Iya, kalau salah menyalahkan menurut saya juga tidak pas ya, karena pemerintah seharusnya melihat kondisi ekonomi dari
masyarakat Indonesia seperti apa. Apakah dengan kondisi daya beli menurun, apakah pantas menaikkan PPN sebesar 12%? Otomatis PPN 12% akan diikuti dengan bahan-bahan pokok lainnya. Sampai saat ini pun belum naik PPN 12%, bahkan juga sudah mulai naik ya harga bahan pokok ya, seperti minyak goreng, seperti bahan pokok lainnya juga sudah mulai naik. Kalau beras sudah naik dari dulu, sampai saat ini pun juga belum turun-turun ya. Nah, bahkan dikomentari oleh Han Solo, lempar batu sembunyi tangan. Rezim ini memang gak jelas. Dulu dapat bantuan dari Cina untuk makan bergizi, sekarang bantuannya digelapkan kemana? Nah, ini sambil menyertakan sebuah artikel berita Cina akan bantu danai program makan bergizi gratis Prabowo. Wah, saya juga curiga ya. Apakah program makan bergizi gratis itu untuk meminta sumbangan dari negara-negara lain, alasannya makan bergizi, tetapi uangnya juga belum jelas. Kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, bahkan dari Airlangga Hartarto menyebut PPN 12% untuk akomodir program makan bergizi gratis besutan Pak Prabowo. Nah, saya jadi curiga, apakah makan bergizi gratis ini untuk mencari sumbangan-sumbangan? Wah, dari Airlangga Hartarto bahkan PPN 12% untuk akomodir program makan bergizi gratis. Dan bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan di sini juga, Cina akan bantu danai program makan bergizi gratis Prabowo. Jangan-jangan untuk meminta sumbangan dana saja ya, makan bergizi gratis ini sangat wow sekali. Seharusnya itu sebelum membuat program-program ini, makan bergizi gratis dan lain sebagainya, seharusnya sudah tahu ya dananya itu dari mana. Seharusnya sudah tahu. Kalau dana program makan bergizi gratis dananya dari perampasan aset koruptor, pasti banyak masyarakat yang sangat setuju sekali. Bahkan sampai saat ini pun yang diharap-harap masyarakat, terutama Perpu perampasan aset koruptor juga tidak diteken-teken, tetapi malah PPN 12% naik. Ini sangat wow sekali. Seharusnya Pak Prabowo tegas lah menaikkan Perpu perampasan aset. Menurut saya itu yang paling keren ya. Bahkan dikomentari oleh Juno, nah bener banget bang, masa cuma ide itu disalahkan, padahal yang memutuskan kan siapa? Padahal juga yang memutuskan itu ada 8 fraksi, tetapi yang disalahkan PDIP. Apakah PDIP saat ini menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan akhirnya diserang? Ini kan sangat lucu sekali. Menyimak izin gelar tiger, bocil agam siapaan. Namanya juga panggung sandiwara. Wah, itu mah modus lagu lama bang, malah ada yang pakai A1 Meta. Begitulah kalau presiden rasa kaisar. Nah, bahkan juga di sini dikomentari oleh Baby Sweet, selamat pagi dunia tifu-tifu, nikmat mana lagi yang kalian dustakan, sambil menyertakan gaji dari pegawai pajak yang sangat bombastis, fantastis. Kalau gaji seperti ini pasti tidak akan terasa ya, PPN naik 12% dan bahkan 20% pasti tidak terasa. Gajinya sangat wow sekali ya. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari Aklan, senengnya nyalahin bukannya garcep batalin, dasar pengecut. Memang susah kalau udah terpapar virus Mulyono. Ungkap seorang buzzer PDIP, negara kocak, semua salah bang, bukannya segera komunikasi untuk beresin malah bikin drama. Ya seperti itulah. Dan bahkan kalau kita lihat pemberitaan dari sini, Presiden Prabowo punya banyak cara untuk batalkan PPN 12%. Memang sangat banyak sekali. Mulai dari Perpu, pembatalan PPN, dan bahkan kalau kita lihat partai-partai di DPR RI itu semuanya juga dari Kim. Plus kalau Pak Prabowo ingin batalin saat ini, sangat bisa saja. Tetapi malah ingin merubah kepala daerah dipilih oleh DPRD pada saat lalu seperti itu. Mumpung ketua umumnya di sini, ayo kita ubah sekarang dan lain sebagainya. Seharusnya PPN 12% yang dirubah ya jadi 5%, 8%, 10% dan seterusnya.